Assalamualaikum sahabat kreatif. Menjadi seorang mahasiswa tentu tidak lengkap rasanya apabila kita tidak mengikuti kegiatan organisasi yang ada di kampus. Dengan mengikuti organisasi, tentu saja akan melatih jiwa kepemimpinan dapat bekerja dengan manajemen yang baik dan terbiasa bekerja sama dengan orang lain. Salah satunya adalah Siren TV Winsu. Siren TV merupakan singkatan dari Creative Communication TV yang merupakan TV kampus di UIN Sumatera Utara dan satu-satunya TV kampus yang ada di kota Medan. Kami akan berbagi cerita kepada sahabat kreatif semua mengenai pengalaman kami selama menjalankan tugas di Siren TV sebagai produser, reporter, campers, dan editor. Menjadi reporter kampus tentu saja membuat kami menjadi mahasiswa yang berbeda dengan mahasiswa lainnya. Kami dapat memperoleh ilmu baru yang tidak akan kami dapatkan dalam pertemuan di kelas. Mulai dari menulis berita, mewawancarai narasumber dengan profesi yang berbeda-beda, belajar editing, hingga manajemen redaksi. Dengan menjadi reporter kampus, kami sudah terbiasa bertemu dengan orang banyak dan tentunya terbiasa untuk berbicara di depan kamera. Tentu saja saat pertama menjalankan tugas ada rasa grogi dan nervous saat liputan di keramaian. Namun kami akan terus berlatih dan memperbanyak jam terbang agar tidak mengenal rasa grogi saat harus melakukan liputan di keramaian. Saya mau cerita ketika pertama kali saya meliput, itu saya ditugaskan untuk meliput pada acara seminar dari Gerakan Sumut Mengajar. Nah, pada saat itu tamu-tamu ataupun peserta seminar itu sangat banyak sekali. Bayangkan saja aula kampus 2 UIN itu penuh semua. Jadi di situ adalah pengalaman pertama saya dan saya harus dituntut untuk bisa cepat dan sigap ketika harus meliput acara tersebut. Nah, itu merupakan pengalaman yang sangat-sangat berharga sekali dan takkan bisa terlupakan. Pengalaman saat liputan ialah saya bertemu dengan orang-orang baru, orang yang dapat mengedukasi saya, orang yang dapat menginspirasi saya. Di mana saya menjumpakan hal itu? Saya dapatkan hal itu saat di program Ngobrol Bareng Yuk. Di program Ngobrol Bareng Yuk mengundang orang-orang yang berprestasi. Jadi di setiap akhir take saya mengambil kesimpulan, oh beliau hebat ya, beliau kok bisa ya. Jadi saya memotivasi saya sendiri dengan mendengarkan apa yang beliau ceritakan. Di Sinews saya juga berjumpa dengan hal-hal yang baru gitu. Sebelumnya saya di ruangan, kali ini saya di lapangan gitu. Di lapangan saya menjumpai banyaknya orang, gimana serunya saat liputan di lapangan. Saya mendapatkan itu. Di siaran TV Winsu saya mendapatkan banyak pengalaman baru, pelajaran baru, hal baru, serta dapat berbincang-bincang dengan orang-orang hebat yang dapat menginspirasi dan memotivasi kita dari pengalaman-pengalaman dan penghargaan yang mereka dapat. Hal menarik menjadi reporter kampus adalah ketika kami ditugaskan untuk meliput kegiatan di luar kampus. Dengan begitu, pengalaman kami tidak hanya di dalam kampus saja, tidak sekedar wawancara dengan mahasiswa maupun dosen, namun dapat mewawancarai orang-orang hebat yang berada di luar kampus. Apa sih hal yang menarik menurut kamu ketika liputan gitu? Nah, hal yang menarik menurut saya ketika liputan itu ialah ketika liputannya di luar kampus. Nah, jadi pengalaman-pengalaman saya bertambah, ilmu saya bertambah, interaksi maupun kawan-kawan saya bertambah. Nah, itu merupakan hal yang menarik menurut saya. Jadi pengalaman saya tidak hanya sekedar di kos, kampus, kelas gitu, tidak, tapi juga berada di luar-luar kampus. Di Siren TV, kami tidak hanya diarahkan untuk liputan, dan liputan.
Terkadang kami diberi pelatihan yang berkaitan dengan dunia pemberitaan dan mengundang orang-orang hebat yang sudah berpengalaman di bidangnya. Pada tahun lalu, kami melakukan pelatihan dubbing yang langsung diajarkan oleh Kak Wanasari, yang mana beliau merupakan salah satu reporter TV yang ada di Kota Medan. Mengingat tugas kami sebagai reporter tidak hanya liputan yang menyusun redaksi saja, namun kami harus dituntut untuk bisa dubbing redaksi yang telah kami buat. Baiti ambil pengalaman yang bermanfaat ketika pelatihan mingguan di CRN TV Winsu untuk para reporter dan presenter. Di situ Baiti banyak sekali mendapatkan ilmu yang mana dulunya Baiti tidak mengetahui apa saja format berita, terus bagaimana cara penyampaian berita dengan baik, terus naskah berita itu yang lengkap seperti apa, yang baik seperti apa. Kita itu di depan kamera itu harus berpenampilan yang menarik. Dulu tuh Baiti kalau di depan kamera kayak canggung, berbicara juga kayak masih kaku, mukanya, mimik wajahnya juga masih kelihatan masih kaku-kaku gitu. Akan tetapi di pelatihan tersebut Baiti mendapatkan banyak ilmu. Yang awalnya Baiti hanya mengetahui bahwasanya dia hanya ada live on kamera, terus form berita itu misalnya kan live by phone. Akan tetapi tidak hal tersebut saja, ternyata banyak lagi, misalnya visual news, SOT, VO grafik, phone record, reader, dan masih banyak hal yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu pengalaman yang bermanfaat yang Baiti dapatkan di pelatihan mingguan CRN TV Winsu. Pengalaman Maul waktu jadi presenter itu pertama kali Maul tag di program MHT episode 10. Itu ada sosial eksperimen mengenai pahlawan. Itu kalau nggak salah judulnya di YouTube, lupa mantan boleh, lupa sejarah jangan, kalau nggak salah itu. Di situ muka Maul karena pertama kali baru banget di depan kamera, jadi masih kaku, sampai Kak Windy bilang muka Maul kaku kali gitu. Jadi sejak dari situ Maul belajar terus untuk sering-sering tampil depan kamera, memperbanyak jam terbang, sering ngomong di depan cermin. Nah, itu jadi pembelajaran tersendiri juga. Jika sahabat kreatif berpikir bahwa di setiap tugas yang kami jalankan tidak ada hambatan, tentu saja sahabat kreatif salah. Menjadi reporter kampus tentu saja melatih kesabaran kami ketika harus menunggu narasumber untuk diwawancarai. Hal ini sudah biasa dan hampir menjadi makanan kami di setiap liputan. Terkadang kaki terinjak dan badan harus berdempetan dengan wartawan lainnya saat liputan di luar kampus. Belum lagi saat narasumber menolak untuk diwawancarai dan mau tidak mau kami harus mencari narasumber lainnya. Jadi kami sudah terbiasa dengan istilah terlatih patah hati. Dukanya saat menjadi presenter dan reporter ialah menunggu terlalu lama. Wajar sih, wartawan mana yang tidak menunggu. Kadang berbenturan dengan jam kuliah menjadikan saya frustasi akan liputan saat ada acara penting maupun kuliah. Di satu sisi saya nggak boleh ketinggalan momen, di satu sisi saya juga sedang ada jam kuliah. Bukannya sih ya di situ aja, berbenturan dengan jam kuliah. Maul harus pintar-pintar nih bagi waktu, bagi tenaga, bagi pikiran untuk membagi mana untuk menjadi reporter, mana jadi presenter, mana jadi mahasiswa. Jadi Maul harus pintar-pintar juga. Kapan waktu untuk belajar sebagai mahasiswa, kapan harus belajar jadi reporter, terus ngerjain tugas juga. Kadang ada juga beberapa tugas dari divisi, berhubung Maul adalah sekdiv, terus juga ada tugas dari dosen. Nah, jadi Maul harus pintar-pintar membagi waktunya. Dan hal yang menarik saat liputan yaitu saat mengejar narasumber yang tidak mau diwawancarai. Suka duka saya saat liputan, sukanya dapat pengalaman baru dan kenal sama salah satu reporter TV. Dukanya, video tersebut tidak tayang dan kaki saya terinjak-injak saat mengejar narasumber.
Saat melakukan liputan yang jaraknya jauh dari kampus, tentu kami harus bergulat dengan waktu. Belum lagi harus terjebak macet yang tidak heran lagi di kota Medan. Kami juga harus bisa menjaga nama baik Siaran TV saat bertugas di luar maupun di lingkungan kampus. Tantangan tersendiri dalam menjadi reporter kampus bagi saya ialah menjaga nama baik Siaran TV UINSU. Sebagai seorang jurnalisnya kampus, saya harus menjaga nama baik lembaga saya, Siaran TV UINSU, di kalangan teman-teman maupun mahasiswa yang lainnya. Kemanapun saya berada untuk di sekitaran kampus, saya akan tetap menjaga nama baik Siaran TV UINSU. Karena dari wabah penilaian mahasiswa yang lainnya pasti tertuju hanya ke CRN-nya saja. Sebagai misalnya saya melakukan kesalahan nih, pasti mahasiswa yang lainnya menilai bahwa itu ya dari CRN, kayak gitu anak CRN ya. Maka dari itu saya harus menjaga nama baik Siaran TV ini. Kebetulan juga saya pernah meliput di Cat Cafe. Nah, di sana itu perjalanan ke sana hingga pulang itu banyak sekali tantangannya. Mulai dari waktu, kemudian memang objek yang kami tuju kurang ini ya, masih banyak hambatan lah istilahnya. Jadi memang harus dibutuhkan kesabaran sekali untuk meliput ini. Tidak bisa memang waktu yang kita tentukan bisa ini beberapa jam saja kita take, itu tidak bisa, karena kita tidak tahu bagaimana perjalanan ke sana, menempuh ke sana itu berapa jam, macet lagi segala macam, dan di lokasinya juga mungkin saja bermasalah gitu. Menjadi reporter kampus memiliki dua deadline, yakni tugas kuliah dan liputan. Kami dituntut untuk bekerja sesuai dengan timeline yang telah sepakati bersama dan berjuang agar liputan yang kami garap tayang tepat pada waktunya. Karena ketika terlambat dan molor, maka topik tersebut sudah tidak lagi aktual dan tidak menarik lagi untuk ditayangkan. Itu baru dikejar deadline di media, belum ditambah tugas-tugas kuliah yang juga menumpuk. Tapi semua itu adalah tantangan tersendiri bagi kami, karena hal ini kami dapat memanajemen waktu diri sendiri. Saat berada di lapangan maupun studio, support dari teman-teman lah yang membuat kami semangat dalam menjalankan tugas. Tidak merasa terbeban dengan tugas liputan maupun tugas kuliah. Namun, saat di lapangan terkadang peralatan yang tidak lengkap dan campers yang terlambat, membuat kami harus merangkap sebagai reporter dan kameramen dengan alat seadanya. Tantangan lainnya adalah ketika kami harus mewawancarai mahasiswa, namun mereka tidak menjawab dengan serius dan kerap bercanda. Disinilah tugas kami sebagai reporter untuk mengarahkan kembali narasumber agar fokus dengan apa yang kami tanyakan. Tantangan tersendirinya itu menurut saya ialah ketika saya harus meliput di area kampus dan harus mewawancarai mahasiswa kampus. Nah, itu sangat merupakan tantangan tersendiri bagi saya, karena mau tidak mau saya harus mewawancarai baik itu kawan-kawan saya sendiri maupun kawan-kawan dari fakultas lain. Nah, di mana saya merasa bahwa posisi saya dengan dia itu sama gitu kan, sama-sama mahasiswa. Jadi ketika saya bertanya mewawancarai dia, jadi jawabannya itu kurang serius gitu. Jadi ketika peralatan saat Baiti take video itu tidak lengkap. Pernah Baiti take video itu hanya menggunakan handphone dengan produser Baiti sendiri, karena kameramen Baiti itu berhalangan dan tidak tahu alasannya kenapa, tidak pasti juga. Jadi di situ tugas seorang kameramen dijalani oleh seorang produser itu bagaimana tidak tahu juga. Akan tetapi hal tersebut dapat kami padai seketika itu produser saya menjadi kameramen dan beliau juga yang menemani saya saat saya take video, dan kami hanya menggunakan handphone dan clip on itu saja. Dukanya gagal tag
Karena apa? Karena kameramen tidak ada di lapangan. Sedih sih. Alhasil, saya harus konfirmasi dulu lagi ke produser bagaimana berita yang ada di event itu harus bisa sampai ke sahabat kreatif. Saat bertugas di lapangan, kami sebagai reporter tentu saja tidak bertugas sendirian. Ada seorang juru kamera yang menemani kami, yang tugasnya untuk mengambil gambar untuk pelengkap redaksi yang kami buat. Mengingat CRN TV merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang audiovisual, seorang campers harus mengambil gambar sebanyak-banyaknya dan tidak boleh melewatkan momen sedikit pun. Sikap berani dan percaya diri pun harus ada dalam diri seorang campers, karena mereka harus dituntut untuk mengambil gambar dengan sudut pengambilan yang berbeda-beda agar mendapatkan kualitas gambar yang baik. Kesan saya sebagai campers periode 2019-2020 banyak ya, yang mulai dari ikut demo, kena siram gas air mata, yang lari-larian dikejar polisi. Selain itu ya banyaklah dapat pengalaman dari CRN. Terima kasih CRN sudah memberi saya kesempatan menjadi campers kameramen CRN. Tantangan tersendiri menjadi campers di kampus. Nih ya, aku jujur, aku lebih pede atau lebih seneng liputan di luar kampus atau di kampus orang untuk liputan daripada di kampus aku sendiri, karena aku lebih malu, lebih nggak pede. Karena apa? Karena di kampus aku sendiri aku merasa banyak nih orang yang lebih pintar daripada aku, jadi aku lebih nggak pede aja sih. Sebenarnya dari diri aku sendiri itu tantangannya gitu. Mendapatkan gambar dengan momen yang baik tentu saja menjadi kepuasan sendiri bagi mereka yang bertugas sebagai campers. Dengan begitu, video yang ditayangkan melalui YouTube terlihat bagus dengan redaksi yang telah dibuat seorang reporter. Namun, kesedihan kami apabila kami melewatkan salah satu momen penting karena hambatan yang terjadi saat menuju lokasi liputan, seperti terjebak macet, tidak diizinkan masuk ke lokasi liputan karena tidak membawa identitas dan hal-hal lainnya. Jadi 2 tahun yang lalu itu 2 tahun atau setahun yang lalu saya lupa. Jadi kami itu disuruh ngambil footage tentang ujian mandiri di Wing Sutomo. Nah, di situ kami belum ada kartu pers, belum ada surat tugas juga. Nah, jadi kami udah dari pagi nungguin mulai ujian kan. Terus pas kami ambil, dilihatin sama satpam. Karena punya bawa kamera, jadi kami dipanggil, diinterogasi sama satpamnya. Itu lumayan lama, kami juga dimarah-marahin karena kami lugunya kami itu dulu kami nggak pakai izin, nggak izin sama mereka, jadi mereka marah. Kami diceramahin kan, terus mereka takut kalau kami itu dari kampus media luar, takut ngambil judul berita yang salah gitu kan. Nah, jadi di situ kita udah takut banget karena benar-benar dimarahin sama satpamnya, benar-benar dimarahin sama pengawas ujiannya. Jadi kita minta maaf, kita jelasin kita dari mana, karena kita juga nggak ada bawa, kan dulu belum ada kartu pers sama ini, jadi kita kasih tunjuk video-video siaran di YouTube. Kita jelasin kalau kita organisasi baru. Kemarin itu kami bertiga, aku, Dwiki, kameramen, sama produsernya si Kevin. Dulu si News masih dipegang sama Kevin. Nah, tuh Kevin jelasinnya juga gugup-gugup kalau aku sama Dwiki nggak berani ngomong. Kami akhirnya ngambil footage-nya itu sama wakil rektor, kebetulan wakil rektor 3 kalau nggak salah, lagi ngawasin, lagi muter-muterin ruang ujian lah.
jadi ikut mereka jadinya lebih bagus sih footage-nya, alhamdulillah, karena kita bisa masuk ruangan, bisa sekalian ngambil berita tentang wakil rektor yang datang juga. Nah, jadi kalau cerita pengalaman selama di lapangan ya, suka dukanya pertama kali, kalau sukanya itu apabila gambar yang kita dapatkan itu memuaskan dan angle-angle-nya juga sangat pas gitu. Tapi kalau dukanya ketika kita udah ngambil gambar tapi gambarnya ini noise satu, terus yang kedua memorinya penuh, yang ketiga kehilangan momen. Ini yang paling penting nih, kehilangan momen yang paling sangat-sangat dukanya. Terus sukanya lagi ya, sukanya ketika kita banyak pengalaman, terus skill terus terasah, terus apalagi ya, pokoknya pengalaman suka itu lebih banyak daripada dukanya. Dukanya lagi yaitu ketika pernah pas ngetek di UIN satu lagi, UIN kampus 1 kan, itu pernah kena pepet juga ya kan, karena awalnya nggak izin. Itu mungkin kesalahan sendiri. Setelah produksi lapangan yang dilakukan reporter dan camper selesai, maka semua materi baik video, narasi, dan dubbing masuk pada tim editor. Selanjutnya adalah tugas editor untuk menjadikan semua materi tersebut menjadi sebuah paket tayangan yang menarik dan sesuai konsep naskah. Dengan adanya tim editor ini, maka materi hasil produksi lapangan bisa diedit dengan baik dan menarik. Misalnya ada kesalahan pada pengambilan gambar yang masih bisa ditoleransi, maka di sini editorlah yang akan memperbaiki dan menyelesaikan editing hingga menjadi sebuah tayangan yang utuh. Seorang editor tidak boleh mengedit tanpa mengikuti naskah yang telah dibuat seorang produser. Tantangan bagi seorang editor adalah ketika audio yang dikirimkan terlalu noise dan tidak bisa diperbaiki, mau tidak mau, editor harus meminta kembali reporter untuk melakukan dubbing ulang. Pengalaman saya di bidang editing sebenarnya masih terbilang sangat sedikit. Makanya ketika saya secara resmi menjadi kru siaran TV, ada rasa kepuasan tersendiri di dalam diri saya, dan wadah ini benar-benar saya jadikan tempat untuk belajar, bukan hanya tempat sebagai organisasi gitu aja. Awal-awal menjadi kru pun, saya sebenarnya masih ragu dan takut ketika harus disuruh mengedit sebuah video. Kenapa? Apa kamu nggak bisa ngedit? Enggak, saya bisa. Cuman ketika tahu aplikasi yang dipakai oleh senior di siaran TV dengan aplikasi yang biasa saya pakai itu berbeda, jadi saya ngerasa agak gimana ya, saya takut aja gitu hasil yang saya berikan nanti akan berbeda dengan hasil yang biasanya CRN terima gitu. Jadi saya memutuskan untuk mempelajari aplikasi tersebut, dan ketika saya mendapatkan sebuah video untuk saya edit, sebenarnya saya masih meminta bantuan dari senior untuk mengajari saya kembali. Video itu saya kerjakan selama 4 atau 5 hari gitu. Ketika selesai, seingat saya videonya itu gagal tayang karena mungkin kelamaan diedit sama saya, dan mungkin berita di dalam video yang saya edit itu sudah basi, makanya jadi gagal tayang. Mungkin terdengar lucu ya kalau seorang editor seperti saya tidak bisa mengedit hanya karena berbeda aplikasi gitu kan. Tapi balik lagi ke pernyataan awal saya sebelumnya, bahwa wadah ini benar-benar saya jadikan tempat untuk belajar. Dan sampai saat ini, sampai sekarang, saya bisa meningkatkan kemampuan editing saya, meski enggak sehebat senior-senior di CRN TV. Suka dan duka menjadi editor. Sukanya itu pengetahuan saya jadi lebih luas tentang dunia editing. Apalagi mengingat di pernyataan saya sebelumnya tadi bahwa saya nggak bisa ngedit hanya karena sebuah aplikasi yang berbeda.
Nah, dari situ saya bisa kenal aplikasi tersebut dan ternyata aplikasinya itu gampang digunain gitu. Dengan catatan kalau kita mau belajar. Kemudian saya pun jadi punya teman baru gitu yang sama-sama menaungi bidang editing gitulah. Dan dukanya adalah video pertama saya yang gagal tayang karena kesalahan saya sendiri. Di sini saya minta maaf sama reporternya dan juga kameramennya yang kemarin udah nge-take tapi videonya gagal ditayangkan karena saya. Saya minta maaf dan saya nggak akan ngulangin itu lagi untuk kedepannya. Kita harus sesuai dengan jalur ya, jadi nggak boleh lari dari SOP yang atau dari proposal yang udah dikasih sama produser. Jadi kita nggak boleh terlalu mengotak-atik video karena takutnya nggak sopan sama narasumbernya, dan karena pembahasannya juga rata-rata serius, jadi nggak boleh terlalu banyak hal-hal yang aneh ya. Aku tuh suka yang receh-receh, jadi kalau aku masukin background atau sound effect yang aneh, jadi takutnya nggak sopan sama narasumbernya. Gimana cara buat program talk show itu jadi menarik gitu. Memang programnya ini benar-benar serius ya, paling memang kalau ada gamesnya baru agak lebih santai gitu. Jadi gimana cara kita sebagai editor buat menarik biar mereka tetap nonton sampai habis, karena rata-rata itu durasinya di atas 15 menit. Gimana cara mereka tetap nonton walaupun itu program yang serius gitu kan. Suka duka saya sebagai editor yaitu sukanya itu saya bisa bekerja di rumah dan juga mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Dukanya sebagai editor yaitu dikejar deadline. Jadi videonya harus selesai sebelum jadwal yang telah ditentukan. Dan juga banyaknya revisi. Dari semua tugas yang kami jalankan, tentu saja tidak terlepas dari seorang produser. Produser bertugas untuk mengkoordinir setiap liputan hingga tayang menjadi sebuah video yang siap untuk ditayangkan kepada sahabat kreatif semua. Di Siaran TV, terdapat 4 produser yang ditempatkan dalam satu program yang berbeda-beda. Seperti dalam program CNews, Mahasiswa Harus Tahu, Kumis, dan Hangout. Seorang produser harus mengkaji siapa penonton programnya, apa isi program yang akan ditonton, kapan dan mengapa seorang menonton program acara yang akan diproduksi. Sehingga melalui riset tersebut, mereka yang bertugas sebagai produser bisa menyusun naskah yang akan dibagikan kepada kami yang akan bertugas di lapangan. Nah, ini pengalaman pertama aku, jadi ini otomatis pengalaman pertama aku untuk mengeluarkan ide, menulis naskah, mengikuti alurnya tag, mengikuti jalannya editor videonya, terus hingga videonya tayang ke channel YouTube kita Siaran TV Winsu. Itu benar-benar aku ikutin dari awal hingga akhir. Itu merupakan pengalaman aku yang memang luar biasa sih. Dan jujur sampai sekarang ketika tag pun sebenarnya masih deg-degan sih. Deg-degannya takut sesuai nggak dengan konsep yang aku buat juga. Hal menarik ketika tag banyak sih. Kami pernah sampai ngelilingin Winsu beberapa kali hanya untuk mencari wawancara mahasiswa. Nah, ini benar-benar ngabisin energi yang banyak sih. Tapi di balik itu kami dapat kenalan baru, kami banyak dapat teman baru karena proses wawancara ini. Selain itu juga kami dapat pengetahuan yang lebih, kami dapat survei juga terhadap pendapat mahasiswa yang berbeda-beda. Pendapat orang kan berbeda-beda ya. Kami dapat survei itu di sekitaran Winsu, di sekitaran mahasiswa juga. Dan kami juga dapat berbicara langsung dengan narasumber-narasumber hebat sih.
seperti dosen, seperti pengusaha, dan narasumber yang memang ada di bidangnya. Itu kita bisa berbicara langsung, kita bisa dekat langsung, dan bahkan kita dapat kontak personnya langsung. Jadi kadang untuk menghubungi narasumber gitu kita perlu kontak person kan, itu kita dapat. Dan pernah sih juga hal yang menariknya adalah kalau ketika tag kita nggak tahu bakalan iklimnya seperti apa, cuacanya seperti apa. Pernah yang nggak diduga-duga adalah hujan. Hujan, kami harus sempat berhenti tag, dan kadang bisa berubah tempat sih karena cuaca. Tapi itu yang diingatnya adalah kami tetap bersama, kami tetap memikirkan konsepnya ulang seperti apa, dan itu tentunya dibantu oleh teman-teman juga, oleh teman-teman campers juga, dan teman-teman presenter juga yang selalu ngasih idenya ke aku, sehingga tag nggak diberhentikan, malah dilanjutkan dengan konsep yang baru. Aku berterima kasih untuk tim aku yang udah mau bekerja sama-sama aku, bekerja keras. Dan aku juga suka ngelihatin kalau video yang udah ditayangkan, video program Mahasiswa Harus Tahu yang udah ditayangkan, banyak menerima tontonan, banyak ditonton, dan di komentar dengan komentar-komentar positif. Aku suka itu. Dukanya adalah terkadang konsep yang udah aku buat, konsep yang udah aku tulis di naskah tidak sesuai ketika kami di tag. Karena ketika di tag bakal nemukan ada beberapa kendala, terkadang bisa jadi di cuaca atau di peralatan. Ini membuat konsep yang aku buat bisa jadi berubah tergantung situasinya seperti apa. Bagaimana sahabat kreatif? Dari semua tugas yang kami lakukan, tentu memiliki tantangan tersendiri kan? Kesimpulannya, kami menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan terbiasa dengan deadline kuliah dan organisasi. Kami berterima kasih kepada sahabat kreatif semua yang masih setia dengan program-program Skiren TV. Karena kalian semualah kami tetap semangat dalam program-program yang mengedukasi dan menginspirasi.